How to Respect Myself, bagian 3, part 8. Orang-orang yang selalu bergantung. Seperti harga diri, kata bergantung dapat digunakan dalam berbagai makna. Ia juga bisa diartikan secara berbeda oleh tiap-tiap orang. Namun, umumnya kata bergantung dipakai dan diterima secara negatif. Masyarakat kita sepertinya cenderung sekali melihat orang yang tidak bergantung atau orang yang sangat mandiri sebagai orang yang sehat atau manusia yang diharapkan. Sejujurnya, saya tidak melihat bergantung sebagai sesuatu yang demikian buruk dan tidak yakin bahwa sangat mandiri juga sebaik itu. Benarkah hidup dengan bergantung di sana-sini di tengah dunia yang semakin sulit ini merupakan sebuah masalah? Tentu jika berlebihan, hal itu bisa menjadi masalah. Di sini, saya akan berbicara tentang apa itu ketergantungan yang tepat dan bagaimana hasilnya bisa menjadi berbeda sesuai dengan objeknya. Saya akan membagi antara ketergantungan yang sehat dan ketergantungan yang tidak sehat dengan harapan dapat membantu dalam pelaksanaannya. Kita semua suka bergantung. Semua bayi mempunyai sifat bergantung. Ia tidak bisa hidup tanpa bersandar pada ibunya. Jangankan merangkak, menegakkan kepala saja ia belum bisa, sehingga susu harus disodorkan ke mulutnya. Bayi menginginkan ibunya dan akan merasa gelisah jika berpisah dengan ibunya. Bayi membutuhkan orang tua bukan hanya untuk menyuapi, memandikan, dan membersihkan kotorannya. Bayi tidak bisa tidur sendiri, ia harus ditepuk-tepuk atau dinyanyikan lagu tidur oleh orang tuanya agar bisa tertidur. Seiring berjalannya waktu, emosi akan terbentuk pada bayi, yang juga belum bisa ia kendalikan sendirian. Bayi yang menangis dan rewel harus ditenangkan oleh orang dewasa. Jejak kebergantungan ini masih tertinggal setelah ia menjadi dewasa, contohnya. Pria dan perempuan yang saling menginginkan satu sama lain, berdua lebih baik daripada sendirian agar bisa mengungkapkan isi hati. Cinta dan rasa sayang memperlihatkan contoh sifat bergantung manusia sejak ia dilahirkan. Ada juga orang dewasa yang belum matang dan menyimpan kebiasaan bergantung pada ibunya. Namun, kebanyakan lebih bergantung pada teman, pacar, pasangan, atau orang yang disegani. Orang-orang yang memiliki agama akan bersandar pada Tuhannya. Di sisi lain, ada juga yang bermasalah karena bergantung pada benda seperti obat-obatan atau alkohol. Tampaknya, kesuksesan dan kegagalan dalam hidup ditentukan pada apa dan bagaimana kita bersandar. Di dunia ini, ada orang yang bergantung secara mentah-mentah tanpa syarat, dan ada juga yang bergantung dengan cara yang elegan dan berkelas. Kebergantungan yang tidak elegan. Bergantung merupakan sebuah naluri. Setiap orang pasti pernah memilikinya sewaktu kecil, karena itu merupakan faktor penting yang berhubungan secara langsung dengan eksistensi. Ketika menjadi dewasa, kebergantungan ini harus dihadapi dengan cara yang matang dan elegan. Kebergantungan yang tidak elegan secara garis besar terbagi menjadi 3. Terlalu bergantung, salah menentukan arah bergantung, dan tidak mengakui bahwa diri senang bergantung. Orang yang terlalu bergantung akan selalu membutuhkan orang lain. Mereka tidak bisa bila sendirian. Mereka ketakutan akan dikucilkan dari kelompoknya. Mereka tidak bisa tanpa pacar sehingga langsung mencari pacar baru begitu putus atau sudah lebih dulu mempersiapkannya. Sebaliknya, orang-orang yang bergantung sekadarnya akan bergantung pada objek yang layak digantungi saja. Jika salah arah, mereka akan bergantung pada sosok yang lebih lemah atau di bawah dirinya. Misalnya, orang dengan jabatan tinggi yang berusaha mencari kesenangan dari pegawai baru atau seorang guru yang minta dihibur oleh muridnya. Kebergantungan yang tidak elegan seperti ini kebanyakan tidak diketahui atau diakui oleh pelakunya sendiri. Para orang tua biasanya akan berkata, "Bagiku sih yang penting anakku bahagia." Mereka tanpa sadar telah menunjukkan kebergantungan mereka. Ini membuat anak-anak akan berpikir bahwa dalam hidupnya terdapat hidup orang tuanya. Akibatnya, sang anak akan merasa terbebani dan kebingungan di antara kebahagiaannya dan kepuasan orang tuanya. Kebergantungan yang tidak elegan juga dapat memperburuk hubungan dengan pasangan atau kekasih, terutama ketika hubungan sedang tidak bagus. Keduanya akan melakukan pembelaan seperti, "Kalau saja kamu mau berubah, aku pasti akan bahagia." Atau, "Aku jadi gila karena kamu begitu." Ini diam-diam menunjukkan bahwa kebahagiaan dan stabilitasnya tergantung pada orang lain.
Masalahnya, ia bergantung bukan pada orang yang lebih unggul atau disegani daripada dirinya. Orang itu justru dibenci dan dipandang remeh olehnya. Ia hanya perlu menyerah kalau orang itu lebih buruk darinya, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Ia sendiri pun tidak kokoh. Hal ini terjadi ketika kita ingin bersandar pada seseorang, tetapi kemudian gagal, sehingga kita pun menyalahkan orang lain. Dalam istilah psikologi, hal ini disebut proyeksi atau projection. Kita menghabiskan waktu dengan mekanisme pertahanan seperti, aku tidak bahagia karena anakku tidak masuk universitas, atau aku merasa suram karena bertemu dengan suami yang jelek. Di sini, tidak penting apakah orang tersebut bermasalah atau tidak. Kita tidak akan pernah bisa bahagia jika terus-menerus menyalahkan orang lain dan tidak menyadari bahwa kita sedang bergantung pada orang yang bermasalah. Orang-orang yang bergantung secara elegan. Orang yang bergantung secara elegan merasa dengan sendirinya bahwa ia bersandar pada sesuatu. Mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan semua masalah sendirian hanya karena gengsi. Mereka justru mengakui keterbatasan mereka dan meminta bantuan orang lain. Secara garis besar, ada 3 karakteristik orang yang bergantung secara matang. Pertama, ia bergantung pada sosok yang lebih kuat darinya. Arah kebergantungannya jelas. Ia bergantung pada buku untuk memperoleh pengetahuan. Ia mencari dokter karena ingin sehat. Ia menilai kelebihan orang lain dengan kepala dingin. Kedua, ia bergantung secara transparan sehingga bisa diketahui umum. Ia tidak pernah terlibat perzinaan dengan dalih ingin dicintai atau bergantung pada alkohol untuk menyembunyikan kecemasannya. Sebagai gantinya, ia bergantung. Untuk halaman ini, mohon maaf, ternyata hilang halamannya. Jadi, kita asumsikan saja bahwa sebagai gantinya, ia bergantung pada hal-hal yang secara umum memang sesuai dengan etika dan dapat diterima di hadapan publik. Kita lanjut. Masalahnya adalah kompensasi. Ketika satu orang bergantung, orang lainnya akan menjadi narsis. Hubungan simbiosis di antara keduanya dimulai ketika orang yang dipandang tinggi membantu orang yang bergantung padanya. Kebergantungan untuk ditolong bertemu dengan kehangatan narsisme. Boleh jadi semua cinta di dunia ini dimulai seperti ini. Saat pertama kali memeluk bayinya, seorang ibu akan merasakan tanggung jawab yang tak terhingga bersamaan dengan keinginan untuk menjadi ibu yang sempurna. Muncul keinginan untuk memberikan kebahagiaan sempurna kepada si anak dan terbentuklah hubungan kasih sayang. Psikologi ini juga dipakai secara halus oleh perusahaan. Pelatihan untuk pegawai baru merupakan langkah untuk membangkitkan narsismenya. Perusahaan mengirim pesan yang menyentuh kepada karyawan betapa perusahaan sangat membutuhkannya. Direktur yang berpengalaman tidak akan menggertak atau menekan karyawannya. Mereka justru akan memohon bantuan dengan rendah hati. Di saat seperti ini, karyawan akan bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu sang direktur dan perusahaan. Agar hubungan antara kebergantungan dan narsisme terjaga dengan baik, diperlukan kompensasi yang tepat. Apabila karyawan menyediakan tenaga untuk bekerja, maka sang direktur harus memberikan kompensasi yang memuaskan secara tepat. Dengan begitu, karyawan juga akan bergantung pada owner. Hubungan akan awet jika mereka bertukar rasa bergantung dan narsisme yang rasa puas. Seorang ibu yang penuh tanggung jawab juga akan merasa lelah ketika mengasuh anaknya. Namun perkembangan sang anak yang berbeda-beda setiap harinya memberikan kompensasi bernama kegembiraan bagi si ibu. Kompensasi yang cukup dari sekitarnya seperti, kamu pandai mengasuh anak ya, berkat kamu anak ini jadi sehat dan cantik begini, akan menyehatkan hubungan sang ibu dan sang anak. Sebaliknya, masalah akan muncul jika seluruh sandaran dan batasan kepuasan dirinya terguncang. Ketika satu pihak bergantung secara berlebihan, orang yang digantungi akan merasa lelah ketika tidak mendapat imbalan positif setelah berbuat baik. Narsisme yang telah dipupuk pun akan berfungsi dengan dingin. Aku sudah memberikan sebanyak itu, tetapi masih tidak puas juga. Pikirnya dibumbui rasa benci. Oleh karena itu, orang-orang yang terlalu bergantung pada akhirnya akan mengalami penolakan. Ia juga akan terluka oleh orang lain yang tenggelam dalam narsisme. Meskipun demikian, mereka akan lebih bergantung lagi. Hal ini dikarenakan mereka tidak percaya diri dan melihat orang lain memiliki harga diri yang lebih kuat dan lebih sehat. Nyatanya, sifat bergantunglah yang memupuk sisi narsis orang lain. Mereka terluka dengan ucapan perpisahan yang dilontarkan seorang yang teramat narsis. Padahal sesungguhnya sifat bergantungnya lah yang menjadi akar penyebabnya.
Kepercayaan yang harus dipatahkan untuk keluar dari kebergantungan yang berlebihan. Orang-orang yang terpenjara dengan kebergantungan secara garis besar memiliki 3 keyakinan yang salah. Keyakinan ini berbahaya karena dapat membuat kita bergantung secara berlebihan dan terseret-seret di dalam hubungan interpersonal. Akibatnya, kita akan menyesali kehidupan sendiri ketika mengalami penolakan yang pedas. Pertama, pikiran bahwa sendirian identik dengan kesepian dan penderitaan. Kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa soal tidak punya pacar, tidak punya keluarga, dan tidak punya grup atau organisasi yang melibatkan diri. Kita sendirian bukan karena kita sakit atau dijauhi orang-orang, namun orang yang terpenjara dalam kebergantungan akan menganggap bahwa ia sendirian karena ada masalah pada dirinya. Selanjutnya, angan-angan bahwa orang lain akan menolongnya. Mereka menganggap dirinya berbeda karena kekurangan atau membutuhkan sesuatu. Tragedi dimulai dari anggapan bahwa situasi yang dihadapinya adalah spesial. Mereka meyakini bahwa orang lain tidak memiliki kekurangan seperti dirinya, sehingga mereka pasti bisa menolongnya. Mereka seringkali berkata, "Aku iri pada orang-orang normal." Itulah yang membuat mereka bergantung bahkan pada orang yang kondisinya lebih buruk daripada mereka, yang pada akhirnya hanya akan membuat mereka kecewa. Kesalahan ketiga, pikiran bahwa bergantung adalah hal yang sangat buruk. Mereka memiliki kepercayaan ini akan merasa sangat malu jika disebut suka bergantung. Setiap orang memiliki sifat bergantung dan yang menjadi masalah hanya soal apa, bagaimana, dan sebanyak apa mereka bergantung. Jika bergantung dianggap sebagai sesuatu yang buruk, maka berobat ke dokter, berpacaran, dan melakukan aktivitas keagamaan juga akan dianggap memalukan. Terlebih ketika ia tidak mau mengakui bahwa dirinya punya sifat bergantung dan terus-menerus terseret oleh orang yang narsis atau membuat orang biasa menjadi narsis. Ia sedang membuat dirinya sendiri terluka. Jika Anda berpikir, ternyata aku suka bergantung, atau sepertinya aku bergantung secara mentah-mentah, saat membaca tulisan ini, maka biarkanlah sampai di situ. Itu tidak buruk. Melihat dan memahami diri sendiri merupakan proses yang sangat penting. Karena Anda sudah menyelesaikan proses ini, pelan-pelan Anda akan dapat berubah ke arah kebergantungan yang elegan dan matang. Sebaliknya, jika Anda merasa bahwa Anda tidak bergantung atau sudah bergantung secara matang, maka tidak apa-apa. Merasa puas terhadap diri sendiri seperti itu juga merupakan proses yang sangat penting. Boleh jadi itu merupakan bukti kuat bahwa harga diri Anda sedikit demi sedikit sudah meningkat. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri, memikirkan tekad selanjutnya. Pertama-tama, akuilah bahwa setiap orang memiliki naluri untuk bergantung dan wajar jika ingin memenuhinya. Kemudian, mari kita pikirkan ingin bergantung pada apa. Subjeknya harus lebih kuat, lebih sehat, dan lebih mantap daripada kita. Jika kita bergantung pada zat yang berbahaya seperti alkohol atau rokok, tubuh kita akan rusak. Jika kita bergantung pada perjudian atau perzinaan, kita hanya akan menghambur-hamburkan harta dan kehilangan reputasi. Bila selama ini Anda bergantung pada rokok saat stres, kini saatnya Anda mencari parada stres yang lain. Anda bisa bermeditasi atau menelpon pacar Anda untuk berkeluh kesah setiap kali merasa kesal dan susah. Jika Anda ingin mengandalkan orang lain, pilihlah sosok yang sudah teruji. Tidak masalah jika orang itu yang sudah meninggal dunia atau sosok yang abstrak. Ketika hati kita melemah saat ada orang dekat yang wafat, itu artinya kita sudah bergantung pada orang yang meninggal dunia. Kita mungkin tidak tahu bagaimana akhirat, tapi yang pasti orang yang sudah wafat tidak akan menjadi orang narsis yang akan melukai kita kembali walaupun kita sangat bergantung padanya. Penutup bagian 3. Jarak untuk menjaga diri. Saya membaca laporan bahwa 80% orang ingin berhenti kerja disebabkan oleh hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal bukanlah hal yang mudah diatasi, meskipun banyak orang memikirkannya. Tidak hanya di kantor, hubungan antara teman, antara suami istri, antara orang tua dan anak, serta antara ibu mertua dan menantu juga termasuk hubungan interpersonal. Hal yang paling ingin saya tekankan kepada orang-orang yang kesulitan dalam hubungan interpersonal adalah jarak. Sebaiknya Anda segera singkirkan keinginan untuk akrab dengan semua orang atau diakui oleh semua orang. Anda harus lebih berusaha dalam mengelilingi diri dengan orang yang cocok dengan Anda dan tidak berfokus pada orang yang tidak cocok dengan Anda. Kedua, saya ingin menekankan soal aksi reaksi. Ketika kita mendorong, maka pada saat yang sama kita juga akan terdorong. Ketika kita menyerang seseorang, maka hati kita juga akan terserang. Semakin kita menyakiti orang lain,
kerusakannya juga akan bertumpuk pada kita, dan kita hanya tidak bisa melihatnya berputar dan menyerang tengkuk kita. Rasa sakitnya mengalami keterlambatan waktu dan tersampaikan melalui orang lain. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa hubungan yang baik pun ada batasannya. Tidak ada hubungan interpersonal yang sempurna. Dalam hubungan manusia modern, anak akan menjauh dari orang tuanya dan saudara sekandung pun bertemu setahun hanya sekali atau 2 kali. Menjadi jauh dengan keluarga besar pun sudah menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu, sungguh perlukah kita begitu menggebu-gebu untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sosial? Banyak orang bersikap keras pada dirinya sendiri akibat stereotip tentang hubungan interpersonal. Kebanyakan pekerja kantoran menggunakan energinya untuk hubungan interpersonal juga, padahal untuk urusan pekerjaan kantor saja waktunya sudah kurang. Sebaiknya gunakan waktu yang ada untuk istirahat, sama seperti melupakan kerja lembur. Saya harap Anda juga memikirkan melepaskan pikiran tentang orang lain setelah pulang kerja. Sekian, see you on bagian 4.